Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin Sektor 6 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, hidayah dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita kembali bermuajahah dalam kajian rutin kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-5 atau yang ke-6 bulan Dzulhijjah. Di Yasmin hari keberapa nih? Yasmin Dzulhijjahnya tanggal berapa di Yasmin? Ini kayaknya ada dua kelompok, kelompok Saudi dengan kelompok Indonesia nih. Tergantung tanggal satunya ya. Ada yang tanggal satunya hari Senin, berarti sekarang apa? Tanggal 6. Ada yang satunya hari Selasa, berarti sekarang 5 gitu ya. Iya. Selalu terjadi seperti ini. Kalau saya nulis ya, kata saya perbedaan ini bukan perbedaan Saudi dengan perbedaan Indonesia ya. Bukan perbedaan di sisi itu. Jadi kita agak sedikit ditingkatkan level diskusinya. Karena kadang-kadang kalau perbedaan antar negara itu bukan unsur keilmuannya nanti yang akan ditonjolkan, tapi unsur politisnya. Jadi perbedaan ini sebetulnya satu perbedaan pemahaman. Yang kedua adalah perbedaan metodologi dalam memahami dalil. Pemahaman satu, apakah puasa itu berdasarkan hukum sebabnya atau berdasarkan tanggal sebabnya. Itu sebetulnya. Jadi apakah sebab puasa itu adalah karena hukum, apa sebab puasa itu adalah karena tanggal. Kalau dasarnya adalah karena hukum, kalau ada hukum kita puasa, kalau tidak ada hukum kita nggak usah puasa. Tapi kalau berdasarkan tanggal, kalau ada hukum maupun tidak ada hukum, kalau ada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah tetap puasa. Itu saja sebetulnya poin pertama. Kalau perbedaan tanggal adalah apakah kita ikut terhadap global hilalnya atau ikut terhadap lokal hilalnya. Dan ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Jadi perbedaan ini bukan perbedaan negara, tapi satu perbedaan pemahaman. Yang kedua adalah perbedaan dari sisi metodologi dalam memahami teks. Nah, kalau kita ke sana sebetulnya diskusinya ini akan muncul banyak khasanah. Umat akan tercerahkan, umat akan tercerdaskan. Tapi kalau misalkan hanya dilihat dari ujungnya, itu nanti akan muncul akhirnya politis saja dan juga mungkin ekonomi saja, sehingga esensi perbedaan itu terkait dengan masalah khasanah keislaman dan keilmuan tertutupi, sehingga yang muncul adalah sentimen bukan argumen. Ini nantinya yang repot. Jadi maka perbedaan itu di situ. Satu perbedaan tentang pemahaman, dan ini biasa di dalam khasanah keilmuan kita. Karena keluasan Islam itu justru begitu. Makanya ulama itu kalau berbeda muncul buku.
Ulama itu kalau berbeda muncul teori ilmu. Ulama itu kalau berbeda muncul hasanah. Tapi kalau misalkan orang awam itu berbeda, muncul gelut akhirnya. Itu masalahnya. Itu perbedaan antara berbedanya ahli ilmu wal adab dengan berbedanya ahli hawa wal apa namanya? Wal otot gitu. Itu berbedanya. Jadi kalau yang berbeda adalah ahli ilmu dan ahlul adab, muncul hasanah, muncul keilmuan, muncul rahmat. Makanya ikhtilaful ummati rahmat itu sih. Ikhtilaf para pemimpin umat ini jadi rahmat di sini. Cuma sekarang karena era medsos, perbedaan yang menjadi wilayah ahlul ilmu wal adab ini adalah menjadi konsumsi publik dan orang awam. Sehingga yang memunculkan adalah kebingungan, bukan kemantapan. Makanya ilmu itu sebetulnya kan mengarah kepada kemantapan. Karena kata Ali Az-Zurjani itu seorang ulama yang menulis tentang kitab namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu kitab yang bicara tentang ta'rif dalam literatur Islam. Itu karya Ali Az-Zurjani. Jadi kalau Bapak ingin lihat tentang ta'rif iman itu apa, ta'rif takwa itu apa, ta'rif bid'ah itu apa, ta'rif apapun itu kitabnya namanya At-Ta'rifat karya Ali Az-Zurjani. Kata beliau adalah ilmu begitu. Ilmu itu adalah yang memunculkan iktiqad, keyakinan, kekokohan kita di dalam berperilaku dan melakukan sesuatu. Bukan justru dengan dapatnya ilmu malah jadi ragu. Itu namanya bukan ilmu, informasi. Jadi kalau internet sumber informasi, kalau Google sumber informasi, kalau WA sumber informasi, tapi belum jadi apa? Jadi ilmu. Nah, jadi begitu. Nah, jadi perbedaan itu satu poin itu. Perbedaan pemahaman. Kalau misalkan berbeda terkait apakah karena hukum, apakah karena tanggal, nanti muncul lagi penggalian. Kapan haji itu diwajibkan dalam sejarah Islam? Kan begitu. Kapan Rasulullah itu pertama kali haji? Kan begitu nanti. Akhirnya kita buka tarikh, buka buku sejarah. Kapan kewajiban haji itu terjadi? Oh, tahun sekian. Dia mengatakan tahun kedua hijrah. Kapan Rasul itu haji? Oh, tahun 10 hijrah. Berarti selama 8 tahun tidak pernah wukuf. Tapi apakah Rasul berpuasa atau tidak? Sahabat berpuasa atau tidak? Nanti di situ. Di situ nanti muncul. Sehingga kita makin banyak baca, makin banyak menggali. Kalau sudah makin banyak baca, makin banyak menggali, muncul nanti toleransi, tasamuh dengan sesama yang berbeda dalam koridor Islam. Kalau misalkan karena itu, apakah hilal global atau hilal lokal? Gali lagi nanti hadisnya, digali lagi nanti asbabul wurudnya, digali lagi sehingga muncul. Oh, ternyata luar biasa perbedaan ulama itu. Inilah menunjukkan tentang luas dan dalamnya ajaran Islam. Gimana Ustaz dengan dalil yang mengatakan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Dalil ini menurut para ulama hadis dan juga para ulama fikih bukan bicara tentang terkait dengan masalah tanda, terkait dengan masalah rukun haji. Karena asbabul wurud dalil ini adalah apa? Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa itu haji? Kemudian Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka kata Imam Tirmizi dan ulama lain, induk daripada haji itu adalah wukuf. Kalau tidak wukuf maka batal dan tidak sah apanya? Haji. Jadi hadis ini bicara tentang rukun haji, bukan bicara tentang itu. Nah, cuma kita kan biasa kadang-kadang dilihat atasnya kemudian disimpulkan. Jadi kalau saya pernah memposting tuh, saya ada lihat nonton drill video
Nah itu kata saya, wah ini real video bagus nih. Ini contoh konkret dari logical fallacy kata saya. Jadi ada orang mau mandi, ya pas mau mandi narasinya begini. Pas dia mau mandi pakai handuk, dia nggak masuk kamar mandi. Dia ngomong begini, kalau saya mandi nanti saya ganteng. Kalau saya ganteng nanti saya sombong. Kalau saya sombong nanti saya jadi pengikut setan. Kalau saya pengikut setan nanti Allah murka. Kalau Allah murka nanti saya berdosa. Kalau berdosa saya masuk neraka. Jadi kalau saya mandi saya masuk neraka. Kemudian gak mandi lagi. Itu kadang-kadang itu contohnya bagus. Wah ini contoh konkret logical fallacy kata saya nih. Ya, ada juga nih contoh konkret dari logical fallacy. Jadi orang masuk neraka itu bukan karena mandinya, karena dosanya, tapi karena disimpulkannya. Kalau saya mandi, saya sombong. Kalau saya sombong, nanti saya jadi pengikut setan. Kalau saya jadi pengikut setan, nanti Allah murka, Tuhan murka. Kalau Tuhan murka, saya dosa. Kalau saya dosa, saya bisa masuk neraka. Kalau begitu kesimpulannya, kalau saya mandi, saya bisa masuk neraka. Mendingan kagak mandi. Nah ini kan logical fallacy namanya. Jadi gitu. Jadi kita itu banyak yang begitu Pak. Al-Hajj Arafah kesimpulannya bahwa yang namanya puasa, yang namanya lebaran haji, ya ketika orang wukuf di Arafah, kesimpulannya kayak begitu. Padahal asbabul wurudnya seperti apa? Jadi kita itu kebiasaan suka ada missing link gitu loh. Antara konsep dengan tataran idealitanya, di tengahnya ada missing linknya gitu loh. Ya, ini konsepnya, ini idenya, ini gagasannya, ini bahan bakunya, ini dalilnya. Enggak ada di tengahnya, missing linknya enggak, mata rantai yang hilang, langsung ke kesimpulan di bawahnya. Nah ini yang kadang-kadang suka begitu, percis kayak orang tadi. Ya, percis kayak orang tadi. Padahal runtutannya banyak. Pas runtutannya banyak, dia ngelihat tentang ujung dengan ujung, kesimpulan, akhirnya salah. Kalau mandi saya masuk neraka. Padahal bukan karena itu. Nah ini yang disebut dengan logical fallacy. Jadi kerancuan di dalam berpikir logiknya. Nah ini yang terjadi saat ini kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau saya melihat perbedaan ini bukan masalah Saudi dan masalah Indonesia atau Saudi dengan negara lain, tapi perbedaan tentang masalah pemahaman, perbedaan tentang masalah metodologi dalam memahami teks, dalam memahami dalil. Nah kalau karena itu kita perbedaan ini akan muncul hasanah keilmuan yang luar biasa, umat semakin tercerahkan. Dan kalau misalkan kita sudah tercerahkan, insya Allah tasamuh, toleran, tidak ada lagi ponis memponis. Yang puasa hari Rabu haram karena sudah tasyrik, yang ini dan lain sebagainya, enggak lagi ponis memponis. Karena ini harus ditingkatkan. Jadi diskusinya itu harus naik levelnya kepada level itu. Karena kalau misalkan kita lihat di ujungnya saja, nanti unsur politisnya juga banyak, besar, dan unsur emosionalnya juga nanti akan muncul. Nah jadi begitu ya. Jadi bukan hanya masalah Saudi dengan Indonesia, tapi ini memang sudah terjadi bahkan ratusan tahun yang lalu. Sahabat pun berbeda terkait ini. Ya satu hadis terkait dengan Quraib, riwayat Imam Muslim. Bahkan para imam mazhab pun berbeda. Artinya perbedaan ini sudah ratusan tahun yang lalu. Nggak perlu sebetulnya kita terlalu peruncing ya, apalagi muncul tentang emosional kita. Demikian sebagai pengantar sedikit ya, mungkin ya sedikit untuk menghilangkan kegundahan di antara kita semua. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menghadapi Idul Adha, ya, nggak ada salahnya kita belajar kepada kisah Nabi Ibrahim. Karena materi saya adalah materi tentang kisah-kisah dalam Quran. Dalam surat yang ke-60 Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Ibrahim dan juga orang yang bersama Ibrahim sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Begitu kata Allah. Sungguh ada bagi kalian ya, pada pribadi Nabi Ibrahim itu uswah hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Kata ulama yang bersama Ibrahim yang beriman,
atau juga keluarganya, dan keluarganya bagian dari yang ketiga. Jadi dalam pribadi Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik. Dan Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau di sini menjelaskan banyak hal tentang karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini memang luar biasa, Mas. Nabi Ibrahim itu cerdas dari semenjak kecil ya. Karena dalam Quran dikatakan ya bahwa Allah itu memberikan kepada Nabi Ibrahim kecerdasan, ya, keilmuan atau hidayah sebelum Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi nabi. Ya, walaqad atayna Ibrahima rusdah min qabl, dalam ayatnya. Dan Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim kecerdasan, akal yang baik yang belum terkontaminasi min qabl, sebelum dia diangkat menjadi nabi. Ya, walaqad atayna Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dalam Quran surat yang ke berapa itu? Ya 21 ayat 51. Jadi begitu Nabi Ibrahim. Jadi akalnya itu luar biasa, akal yang bersih. Akalnya akal yang belum terkontaminasi. Ya kalau dalam bahasa ayat yang lain namanya ulil albab. Nah inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim Pak berada di keluarga yang rusak, lingkungan rusak, pemimpinnya rusak, tapi tidak terbawa rusak. Tidak terbawa rusak. Dia di lingkungan yang rusak, keluarga rusak, bapaknya kan pembuat, dan juga berada di penguasa yang rusak, Namrud, tetapi dia tidak terbawa rusak. Nah, apa salah satu sebabnya adalah rusdah, karena kecerdasan, karena akalnya luar biasa. Dan Nabi Ibrahim biasa berdebat sebetulnya. Berdebat. Ya kalau kata Abdul Karim Zaidan, beliau itu ketika dilemparkan ke dalam api itu di usia ketika 16 tahun katanya. Jadi 16 tahun sudah mendebat presiden, Pak. Itu kan usia anak STM kayaknya, Pak. Jadi wajar kalau misalkan STM pernah demo ke presiden kayaknya gitu ya. Itu di usia ketika 16 tahun. 16 tahun sudah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka sampai mau dilemparkan ke dalam api itu. Itu kan usia yang sangat belia sih, remaja lah bahasanya. Tapi luar biasa dengan kecerdasan dan tidak pernah kalah dalam berdebat. Ya, tidak pernah kalah dalam berdebat. Bahkan Nabi Ibrahim itu mampu meyakinkan tentang Tuhan Allah kepada kaumnya dengan argumentasi yang kuat, walaupun secara kasat mata mereka tidak pernah melihat Tuhan itu. Itu luar biasa Nabi Ibrahim. Nah makanya julukan Nabi Ibrahim dalam sejarah itu sangat banyak sekali. Ya, di antara sekian julukan itu ada 3 hal yang saya ingin sampaikan ya, sebelum kita masuk ke materi itu, adalah terkait dengan Nabi Ibrahim. Satu, Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Abul Anbiya. Ya, bapaknya para nabi. Kenapa dijuluki Abul Anbiya, Pak? Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya? Karena dari 25 nabi yang diutus oleh Allah dan yang wajib kita imani, 80%-nya, tepatnya 19 orang itu keturunan Nabi Ibrahim. Baik dari jalur Ismail maupun Ishak. Itu di bawahnya begitu. Coba kalau kita dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, ya, kemudian Ibrahim, itu ke bawahnya sudah keturunan. Jadi 19 dari 25 itu semuanya turunan Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim sempat lama tidak punya keturunan. Sempat lama nggak punya keturunan. Ya, sempat lama nggak punya keturunan. Nabi Ibrahim, tapi buah sabarnya Nabi Ibrahim, buah ridhonya Nabi Ibrahim, buah ikhlasnya Nabi Ibrahim, Allah berikan keturunan. Walaupun keturunan itu bukan dari istri pertama, tapi dari istri kedua, dari Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu orang baik, nggak pernah dia lurak-lirik kiri kanan. Yang menawarkan itu Siti Sarah, yang menawarkan itu Siti Sarah. Nabi Ibrahimnya sebetulnya nggak pernah mengajukan proposal kepada Siti Sarah,
Ini kayaknya pabrik yang satu kurang produktif nih kayaknya. Gimana kalau buka cabang mah gitu? Enggak. Siti Sarahnya yang menawarkan kepada Nabi. Bang Ibro kayaknya agak galau nih gitu. Kalau boleh mamah lamarkan Siti saja, misalkan begitu. Jadi beliau yang menawarkan. Nabi Ibrahim sendiri sebetulnya tidak. Nah, Siti Sarah yang menawarkan kepada Nabi Ibrahim agar dia menikahi siapa? Siti Hajar. Makanya saya kaitkan tentang Nabi Ibrahim itu ya dengan surat An-Nisa ayat yang ketiga itu memang cocok pas. Ya, postingan saya yang hari ini salah satunya saya itu. Ya. Jadi menikahnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar berdasarkan lamaran dari Siti Sarah itu sebetulnya tidak bertentangan dengan surat An-Nisa ayat yang ketiga. Fa in khiftum alla ta'dilu atau wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama dan seterusnya. Kemudian fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulasa wa ruba'. Jadi enggak bertentangan. Jadi fankihu, kalau saya baca Departemen Agama kan, fankihu maka nikahilah oleh kalian ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulasa wa ruba'. Perempuan-perempuan yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Itu terjemah Departemen Agama kan begitu. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Jadi terjemah Departemen Agama, laki-laki itu boleh menikahi sampai 4 perempuan-perempuan yang dia senangi. Terjemah Departemen Agama begitu. Yang namanya laki-laki nggak boleh ngelihat yang bening dikit Pak, pasti dia senang. Apalagi duit banyak, jabatan tinggi, duit banyak, jabatan tinggi, lihat perempuan yang bening-bening pasti dia senang. Kalau sudah senang dia ingin nikahi. Begitu sebetulnya. Ini kan perkaranya kan perkara masalah subjeknya siapa. Subjek itu kan fa'ilnya siapa. Ini kan perkara fa'il. Fa'il dari kata toba itu siapa? Subjek dari kata toba itu siapa? Kan begitu. Tapi kalau kita terjemahnya dipreteli, fankihu maka nikahilah oleh kalian ma perempuan toba yang menyenangi. Siapa yang menyenangi di situ? Ma ini kan isim mausul. Isim mausul itu wajib punya silah. Mausul itu maksudnya kata benda yang ada sambungan. Kalau yang namanya mausul pasti punya silah. Yang namanya silah juga mausul juga pasti punya ain. Jadi toba di sini fa'ilnya siapa? Nah, banyak yang menjadikan fa'il itu subjek itu adalah lakum. Perempuan yang ya kamu senangi. Seolah-olah yang menyenangi itu lakum. Padahal bukan. Fa'ilnya itu mustatir. Mustatir itu tersimpan. Makanya kan domir itu kan ada dua, ada domir baris, ada domir mustakir. Ada domir yang nampak, ada domir yang tidak dinampakkan, itu mustatir. Ada mutasil, ada munfasil kalau kan begitu. Misalkan fankihu maka nikahilah ma perempuan toba yang menyenangi si perempuan lakum untuk kalian. Jadi yang menyenangi kalian kepada yang menyenangi perempuan lakum untuk kalian 2, 3, 4. Jadi yang menyenangi itu adalah siapa? Perempuan, istri yang senang terhadap perempuan lain untuk menjadi istri kita. Karena nanti dia jadi bestie. Dia nanti jadi partner. Yang satu bagian dandan, yang satu bagian masak misalkan gitu. Nah, begitu sebetulnya. Jadi subjeknya ini yang salah apa? Subjeknya yang salah. Jadi kita tuh kadang-kadang begitu, ini Departemen Agama yang harus dikasih tahu nih ya, di mana subjek daripada kata toba itu? Apakah subjeknya mustaqil atau subjeknya adalah lakum di situ? Nah, jadi begitu. Jadi kalau diterjemahkannya harfiah sesuai dengan gramernya, fankihu maka nikahilah oleh kalian ma perempuan toba yang menyukai si perempuan lakum untuk kalian minan nisa dari perempuan-perempuan 2,
2, 3, 4. Jadi begitu. Cocok nggak kira-kira Bu kalau begitu terjemahnya? Ya Bu ya, cocok nggak kalau gitu Bu terjemahnya? Tapi kalau yang terjemah yang tadi, fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian senangi. Nah, itu kacau loh. Nggak jelas, itu salah. Ustaz nanti dipanggil sama Yakut, ya nggak apa-apa justru. Karena terjemahnya salah. Ya, terjemahannya. Kalau dari sisi grammarnya, gramatika, kan begitu. Nah, kita balik lagi ke Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu sempat dia sebetulnya masa yang waktu yang lama dia itu nggak punya keturunan. Tapi Siti Sarah mampu membaca kondisi psikologis daripada suami. Karena dia seorang nabi, pelanjut risalah Allah. Bahaya kalau misalkan tidak ada pelanjutnya nanti. Tidak ada keturunannya. Ya. Kemudian akhirnya Siti Sarah melamarkan Siti Hajar, singkat cerita lahirlah seorang anak bernama Ismail. Ini makanya dia dari Ismail sampai ke bawah lahir nanti Rasulullah Muhammad. Kemudian setelah Ismail lahir, ternyata Siti Sarah mengandung, lahirlah namanya Nabi Ishak. Jadi dari Ishak turun Nabi, dari Ismail turun Nabi. Maka dia disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena 19 dari 25 turunan Nabi Ibrahim AS. Ini doanya memang luar biasa Nabi Ibrahim. Ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid. Jadi Nabi Ibrahim ketika mau diangkat oleh Allah menjadi imam, pemimpin para nabi, Nabi Ibrahim minta, wahai Allah, jangan aku saja jadi pemimpinan, jangan aku saja, wa min dzurriyyati, tolong keturunanku pun jadikan dia para nabi. Kata Allah, la yanalu ahdil zalimin, akan kukabulkan, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Makanya yang 11 orang lain itu tidak jadi para nabi karena dia pengkhianat dan zalim. Yang jadi adalah dari Yakub, Nabi Yusuf. Jadi begitu. Tapi mereka tetap ngaku-ngaku nabi, Yahuda jadi Yahudi. Makanya mereka kan ribut melulu, benci terus sama umat Islam. Kenapa kok Yusuf yang jadi nabi? Kenapa kok Ismail yang jadi nabi? Aku kan keturunan daripada istri pertama, kenapa tidak jadi nabi? Ribut wah Yahudi. Sampai sekarang nggak bakalan suka sama umat Islam. Begitu ya. Itu satu ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu dijuluki dalam sejarah adalah Abu Thaif. Dia itu adalah bapaknya para tamu. Kenapa disebut dengan bapak para tamu? Karena Nabi Ibrahim ini Pak, orang yang sangat begitu menghormati terhadap tamu. Makanya kan sunnah Nabi Ibrahim terkait dengan menghargai tamu itu kan dilanjutkan oleh Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah muliakan tamu. Jadi bayangkan, memuliakan tamu, menghormati tamu jadi indikator keimanan. Makanya di zaman Rasul, zaman sahabat itu nggak ada yang namanya losnya, nggak ada yang namanya hotel. Karena kalau ada tamu dari Madinah datang ke Mekah, mereka berbondong-bondong menyambut dan suruh nginep di rumahnya. Makanya ada dalil yang mengatakan bahwa salah satu zakat rumah itu adalah ada tempat untuk tamu. Jadi bagian daripada zakatnya rumah itu ada tempat bagian untuk tamu. Jadi kalau misalkan kita keluarga misalkan ada 3 orang, suami, istri dan 1 anak, berarti kamarnya 2, kamar itu 3, satunya untuk siapa? Untuk tamu. Untuk tamu siapa? Makanya disinilah dalam Islam itu ternyata rumah itu bisa gede. Laki-laki perempuan harus dipisah, belum lagi nanti ada kamar untuk tamu. Nah, Nabi Ibrahim itu begitu, dia Abu Thaif. Dan dalam Quran banyak Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya bukan hanya manusia tapi para malaikat. Saking dia ramahnya kepada tamu, malaikat pun senang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Senang. Sampai sebelum malaikat mau menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Ibrahim, kan datang dulu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim buru-buru pergi ke belakang. Pas pergi ke belakang, dia ngapain?
motong sapi Pak, di sate buat nyuguhin tamu. Kita boro-boro motong sapi, telur gagak dibelah-belah kadang-kadang gitu. Nabi Ibrahim ke belakang motong sapi untuk nyuguhin tamunya. Begitu matang di sate, dipanggang, tamunya tidak mau menyentuh. Nabi Ibrahim ketakut, ternyata dia adalah para malaikat. Jadi malaikat pun sering lalu-lalang. Bahkan di antara malaikat bukan hanya malaikat rahmat, malaikat maut sering datang ke rumah Nabi Ibrahim. Dibayangkan, orang apa? Temannya malaikat maut nggak sombong. Kita baru teman cuma kopral doang, sombongnya minta ampun. Temannya malaikat maut orang sering datang. Jadi dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi karangan Khatib Al-Baghdadiyah itu ditulis tentang tamunya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat maut itu sering datang. Nah, di tarikh itu dikatakan suatu saat malaikat maut datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tapi di rumah Nabi Ibrahim itu ada tamu, ya, umatnya Nabi Ibrahim yang dia mengabarkan kalau dia mau nikah besok. Selesai dia mengutarakan maksudnya, dia pulang. Pas pulang malaikat maut datang. Malaikat maut tanya, itu tadi siapa? Dia umatku, dia ngundang besok mau nikah. Kata malaikat maut, suruh dia malam ini juga nikah. Emang kenapa? Besok aku ditugaskan Allah untuk mencabut nyawanya. Pas Nabi Ibrahim keluar, orangnya udah nggak ada. Masalahnya kan dulu belum ada WA. Kalau ada telepon, ditelepon, malam ini aja juga. Besok malaikat cabut nyawa kamu kayak gitu loh ya. Pas dia keluar udah nggak ada. Kemudian akhirnya sampai terjadilah besok harinya. Ternyata besoknya belum ada kabar kalau dia sudah meninggal. Datanglah Nabi Ibrahim. Datang ternyata dia sudah siap-siap. Nabi Ibrahim nikah. Ditunggu sampai 1 tahun, ternyata dia belum mati juga. 10 tahun belum mati juga. Sampai 70 tahun orang ini sampai punya anak, punya cucu, belum mati-mati juga. Kata Nabi Ibrahim, ini malaikat bohong aja. Hoax nih kayaknya malaikat nih kayaknya. Nah datang malaikat. Pas datang lagi malaikat itu, ditanya sama Nabi Ibrahim, malaikat maut, ya kenapa? Tempo dulu kau pernah mengatakan ada tamu di rumahku, kata kau suruh nikah malam ini juga karena besoknya mau kau cabut nyawanya. Ya kenapa? Sampai sekarang udah berlalu 70 tahun dia masih hidup. Masa dia tenang-tenang aja, sehat-sehat aja, punya anak, punya cucu. Kau bohong deh. Kata malaikat, enggak mungkin, malaikat dusta, bohong Pak Ibrahim. Terus kenapa? Aku tidak dusta. Aku besoknya mau mencabut nyawanya, tapi tanganku ditahan Allah. Kenapa? Ternyata dia malamnya sedekah 7 dinar. Setiap 1 dinar Allah panjangkan umurnya sampai 10 tahun. 7 dinar 70 tahun. Allah panjangkan, Allah tahan tanganku untuk mencabut nyawanya. Makanya kalau udah mulai meriang Pak, batuk-batuk, buru-buru banyak sedekah. Buru-buru banyak sedekah. Itulah pentingnya sedekah subuh itu Pak. Udah mulai sedekah terjadi dari malaikat, sedekah lagi terjadi dari gitu. Jadi begitu. Sampai suatu saat masih dalam buku yang sama, malaikat maut datang lagi. Karena biasa datang kepada Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim tidak tahu kalau malaikat maut datang bertamu atau datang mau mencabut nyawanya. Suatu saat dia datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kau pasti datang untuk bertamu kan? Bukan untuk menjalankan tugas mencabut nyawa. Enggak, kali ini aku datang ditugaskan untuk mencabut nyawa, untuk mematikan. Kata Nabi Ibrahim, enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Masalahnya kau pernah bikin hoax dulu ya? Enggak. Ya? Enggak. Malaikat, tahu enggak aku ini siapa? Aku ini adalah kekasih Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman. Kata Nabi Ibrahim. Ya, terus kenapa? Kalau aku adalah kekasih Allah, nggak mungkin ada kekasih yang menghendaki kematian terhadap kekasih. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada kekasih yang menghendaki kematian terhadap kekasih. Pergi kau, ngaco kau, pergi lagi. Pergi malaikat mau. Kalau kita bisa begitu Pak, mantap kali Pak ya itu. Bisa bergaining posisi dengan malaikat maut gitu. Pergi balik lagi dia kepadamu. Pas dia balik lagi kepada Allah, dia bilang, kata Allah, sudah kau jalankan tugasmu? Belum wahai Allah. Kenapa? Ibrahim menolak. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kata Ibrahim, bukankah dia kekasihmu? Betul, dia kekasih. Terus dia tidak percaya, tidak mungkin ada kekasih yang menghendaki kematian terhadap kekasih. Kata Allah, kalau begitu sampaikan kepada Ibrahim,
bahwa kekasihnya rindu ingin bertemu dengannya. Sampaikan tentang malaikat maut. Sampai apa? Oh Ibrahim, Allah kekasihmu rindu ingin bertemu dengan Nabi Ibrahim, aku pun rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Gimana caranya? Enggak ada cara lain kecuali melalui pintu kematian. Kata Ibrahim, kalau begitu percepat kematianku karena rinduku kepadanya tidak bisa dibendung. Kemudian akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya. Kemudian Ibrahim bertemu dengan Allah. Itulah Khalilullah. Makanya di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, ketika bab kematian dikatakan al-mautu, kata Rasulullah, al-mautu jisrun yusirul habibu ila habibi. Kematian itu adalah jembatan yang bisa menghubungkan antara kekasih dengan yang dicintainya. Jadi begitu. Jadi makanya kita nggak usah takut mati sebetulnya. Dalam Islam itu mati itu jisru. Dia jembatan penghubung antara kekasih dengan yang dicintai. Kita kan selama ini cinta Allah, suka menyebut-nyebut Allah, cinta Rasulullah. Nggak bisa kita ketemu Allah kalau tidak melalui apa? Kematian. Makanya bagi orang beriman bukan masalah matinya, tapi dalam kondisi apa kita mati itu yang takut. Dan inilah yang terjadi pada umat-umat terdahulu, tidak pernah takut mati. Itulah yang menyebabkan umat Islam terdahulu itu adalah apa? Mengalami kemenangan terus. Nah, tapi sekarang kan yang sedang dimasukkan ke dalam tubuh umat Islam saat ini takut mati. Takut mati, kata Rasulullah itu begitu. Padahal Pak, tidak, kematian itu adalah perkara yang paling menyakitkan. Itu kalau ingin bahas tentang masalah kematian, kitabnya namanya Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Itu kayaknya sudah diterjemahkan, terjemahnya baru ya. Jilidnya hitam. Ya, jadi itu Tazkirah tentang, itu membahas tentang masalah kematian begitu panjang lebar. Bahkan bagaimana hubungan orang yang hidup dengan mati. Nama kitabnya adalah Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Ya. Kalau karya Ibnu Qayyim namanya Ar-Ruh, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kata Imam Qurtubi, kematian itu perkara yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Makanya saking sakitnya kan semua yang ada di dalam tubuh kita keluar. Saking sakit. Tidak ada yang lebih sakit di dunia ini selain dari kematian. Jadi, tetapi ada mati yang tidak sakit. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, mati apa itu? Mati syahid. Itu mati yang tidak sakit. Bahkan sakitnya itu kata Rasulullah dalam hadis Imam Tirmizi, seperti halnya orang yang digigit oleh semut. Semut biasa digigit, kayak orang mau disunat pakai digigit gitu doang. Tapi kenapa umat Islam ini kan takut terhadap? Ini kan yang menyebabkan siapa? Tariq bin Ziyad mampu mengalahkan pasukan siapa? Pasukan Nasrani yang tiga gabungan dari tiga kerajaan. Ketika dia menyerang masuk kepada sebuah wilayah, ketika dia sampai di sebuah tepi pantai, itu kapalnya dibakar kapal. Pasukan itu semua nanya, kenapa komandan ini dibakar? Al-adu amamakum wal bahru wara'akum. Musuhmu di depanmu, sedangkan di belakang kalian laut. Maju ke depan mati kalian tapi syahid. Mundur ke belakang mati kalian tapi konyol. Pilih konyol tinggi syahid. Syahid semua. Apa yang terjadi? Pasukan besar Nasrani itu kalah dengan pasukan yang kecil. Sampai-sampai seorang komandannya itu dia izin untuk bisa ketemu dengan siapa? Dengan komandannya Tariq bin Ziyad itu. Ingin tahu apa rahasia kemenangannya. Sementara semua peralatan, perlengkapan, dan juga apa yang dibutuhkan dalam perang mereka sudah sangat lengkap. Pasukan banyak, terlatih, alat-alat juga lengkap. Karena secara militer tidak mungkin bisa kalah. Apa ketika ditanya, Tuhan, apa yang menyebabkan kau bisa menang? Kami menang karena kami kesini mencari kematian, sedangkan Anda mencari kehidupan. Orang kalau perang cari mati, Pak, nggak bakalan ngumpet, Pak. Pedang pun disamperin gitu. Orang cari apa? Cari mati. Tapi kalau perang cari hidup, cari penghargaan, cari bintang jasa, cari apa? Yang ada dia ngumpet melulu, Pak. Ini begitu. Nah, itulah umat Islam saat itu. Tidak takut dengan kematian. Al-mautu jisrun, kematian adalah jembatan.
Bahkan dalam hadis Aisyah itu apa? Kematian itu al-mautu hadayatul ilmu. Kematian itu bahkan hadiah bagi orang yang beriman. Ini kayaknya satu-satunya hadiah yang gak kita sukai kayak gitu ya. Ketika sahabat nanya, kenapa Aisyah kematian kok jadi hadiah? Kata Aisyah, kamu bukankah pernah mendengar kalau Rasul pernah bersabda, dunia ini adalah penjara. Penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Iya, kenapa? Ya kalau misalkan kita mati berarti kita dibebaskan dari penjara. Kalau ada orang di penjara dapat remisi gitu, keluar dia, harusnya dia 4 tahun keluar 2 tahun, itu hadiah itu bukan kira-kira? Hadiah. Tapi ini kayaknya hadiah yang nggak kita sukai kayak gitu ya. Mau nggak hadiah ini Pak kira-kira Pak? Jadi itu. Jadi di situ. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu adalah Abu Dhaif, dia bapaknya para tamu. Makanya kita harus hargai tamu, ya, muliakan tamu. Ad-dhaifu kal mayyit, memang kata tamu itu seperti hanya mati bangkai. Maksudnya adalah apa? Terserah dia tuan rumah mau diapain juga terserah tuan. Mau dikasih air yang bening boleh, air keruh boleh gitu. Ya, mau ditaruh di teras boleh, terserah tuan rumah memang al-mayyit. Tetapi tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang memuliakan tamu. Jadi begitu Islam itu begitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu dijuluki juga dengan Khalilullah. Ya. Dalam surat yang keempat 125. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi kekasih. Jadi dia julukannya adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Kalau kata kitab ini begini, wa inna masumya Ibrahim atau Ibrahimu ya. Khalilullah li syiddati mahabbatihi li Rabbi azza wa jalla. Ya. Dan dia dinamakan dengan kekasih Allah li syiddati mahabbatihi li Rabbi. Karena begitu dahsyatnya cintanya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Makanya dia disebut dengan Khalilullah. Imam Nawawi di dalam kitabnya Nasuihul Ibad memaparkan kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Jadi ada sahabatnya, umatnya yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?" Wahai Ibrahim, apa sebab Allah mengangkat engkau menjadi kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, "Di thalathati asya'a, aku diangkat menjadi kekasih Allah itu karena 3 hal. Karena 3 perkara. Yang pertama adalah ikhtartu amrallahi ala amrin ghairi. Yang pertama, aku itu diangkat menjadi kekasih Allah karena aku lebih mengutamakan urusan Allah dibandingkan urusan yang lain. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau sudah urusan Allah, Pak, itu nomor 1. Dan puncak daripada Nabi Ibrahim memprioritaskan urusan Allah itulah setiap tahun kita peringati kurban. Nah di sini sebetulnya Pak, kenapa Allah syariatkan kurban? Ya, dan ini bagian daripada syariat Nabi Ibrahim. Jadi kalau di bulan Ramadan, kalau di Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kalau di Idul Adha ada namanya kurban. Ibadah yang sangat dahsyat, yang kita dikasih peluang untuk menjadi kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim kan, kalau kita ngikutin Nabi Ibrahim nggak bakalan kuat anak. Makanya Ismail ini kan kalau bahasa kitanya kan simbol sebetulnya. Bukan Allah penjaga, tapi ini simbol. Jadi kalau dalam bahasa bahasa balaghah ya, itu ada yang disebut dengan isti'arah. Ya, mazaj isti'arah. Contoh misalkan gitu. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, ya, ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajid. Sebetulnya kan bintang, matahari, bulan ini kan bukan benda hidup. Tapi kenapa di situ ada kata-kata li sajidin, benda mati ini kok bisa sujud kepada? Itu dalam bahasa balaghah Al-Qur'an namanya itu adalah majaz isti'arah. Ya, majaz isti'arah. Dia meminjam sahabat atau saudaranya yang 11, meminjam bapaknya, meminjam ibunya dengan kata bintang, bulan dan
matahari. Itu namanya majaz isti'arah. Jadi kalau saya lihat seperti itu, Ibrahim itu, Ismail itu simbol. Simbol apa dia? Simbol egoisme dalam diri kita. Bisa jadi Ismail kita saat ini adalah bukan anak kita, tapi harta kita. Ismail kita itu bukan anak kita, tapi jabatan kita, tapi popularitas kita, tapi status sosial kita. Berani nggak kita korbankan itu untuk Allah? Dan kita akan diangkat menjadi kekasih Allah ketika berani untuk itu. Masya Allah. Jadi makanya korban itu cari yang terbaik. Wa may yu'azzim sha'airallah. Jadi bahasa ayatnya apa? Yu'azzim. Apa yu'azzim itu? Agungkan itu apa? Agungkan, gedekan bahasa kita. Yu'azzim itu kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir kabirnya itu 3 maknanya. Apa yu'azzim itu? Pertama, yu'azzim itu adalah al-ihtifal. Ihtifal itu adalah lakukan secara terbuka, diekspos. Makanya hari raya kurban itu harus diekspos, terbuka, banner di mana-mana. Lakukan, diperlihatkan kepada orang. Ihtifal itu makna yu'azzim. Apa yang pertama? Ihtifal. Yang kedua adalah yu'azzim itu maknanya kata Fakhruddin Ar-Razi adalah iltizam. Apa artinya iltizam? Harus kita lakukan, harus dikerjakan semampu, sebisa kita, semampu kita. Makanya kan ada slogan begitu, ya, poligami banyak yang mau padahal kagak mampu, kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Kan gitu kan, rame kan akhirnya kayak begitu. Poligami banyak yang mau padahal tidak mampu. Kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Itu namanya yu'azzim, iltizam. Yang ketiga yu'azzim itu maknanya apa? Itmam. Yu'azzim itu maknanya itmam. Apa itmam? Sempurnakan. Jadi harus sempurna, Pak. Jadi kalau dulu pak gede-gede hewan kurban, ya, jangan pak kecil, pak gede-gede. Itu kalau kita baca ya sejarah-sejarah kurban para sahabat itu, ya sahabat itu, kalau nggak salah nih saya baca itu rata-rata sahabat kayak Ibnu Abbas itu mereka kalau mau kurban sudah dipersiapkan ternyata 1 tahun. Jadi mereka yang melihara hewan kurban itu digemukin, digedein 1 tahun. Nanti mereka yang bawa masing-masing tuh ke tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi semuanya itu berlomba-lomba, pak gede-gede kurbannya, pak bagus-bagus, pak indah-indah. Sekarang mah pak lentik-lentik, pak kurus-kurus. Udah gitu apa? Udah gitu dia minta apa? Maaf ya, ininya buat ke rumah aja, buat dibagiin apanya? Tanduk we misalnya. Itu pak gede-gede orang kurban itu. Karena di situ ada ihtifal, ada iltizam, ada itmam. Harus itmam, sempurnakan. Makanya kalau dipahami oleh para ulama itu ya arti ihtifal, iltizam, itmam itu makna yu'azzim. Itu kalau bisa kita semua terlibat. Jadi ihtifal itu kita terlibat, meramaikan. Walaupun kita tidak kurban, minimal kita bawa pisaunya lah ikut. Tapi jangan bawa tusuk sate, jangan arena itu namanya. Pisau buat ikut bantu. Iya mah pisau kagak bawa, yang dibawa apa? Tusuk sate jeung arem. Korbannya kagak, ngebantuin kagak, nyatanya yang duluan gitu. Repot ini kayak begitu gitu ya. Ya kalau kata orang netizen apa? Muslim batu akik, rame-rame beli batu akik katanya. Kok bagus-bagus. Musim sepeda, rame-rame beli sepeda, kok bagus-bagus. Musim motor listrik, rame-rame beli motor listrik katanya. Musim kurban, rame-rame beli sate, beli tusukan dan arengnya. Kurbannya mah kagak, kan repot kan. Nah jadi itu makna yu'azzim, makna yu'azzim. Jadi puncaknya lebih benar begitu. Udah masuk itu Pak ya, suruh ya Pak. Hah? Berapa? Oh masih lama ya. Jadi gitu. Itu puncaknya. Bahkan di sini dikatakan begini Pak, ya bahasanya agak dramatis, tapi dia mengutip dari hadis Bukhari gitu ya, tentang perpisahan antara Nabiullah Ibrahim dengan Ismail saja.
Jadi ujian kepada Nabi Ibrahim itu memang berat. Ya, berat. Makanya disebutnya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi karena teruji Nabi Ibrahim itu, semua bentuk ujian mampu dituntaskannya dengan luar biasa. Kalau dalam tafsir Sawi itu dikatakan ada dua, ada 15, ada yang menyatakan 25 ujian fit and proper test yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi Abdul Anbiya, sebagai imam, bapak para nabi. Itu salah satunya itu. Satu, kalau tentang hitan kita cerita Ibrahim dihitan di usia 80 tahun bil kudumi, dengan kampak tanpa bius. Kamu pakai laser mah. Diuji nggak punya turunan lama, pas udah punya turunan disuruh ditinggalin di tempat yang tandus gersang tak bertuan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di tempat yang tandus gersang tak bertuan, Nabi Ibrahim juga sebagai bapak juga sedih, sebagai suami juga sedih. Makanya Nabi Ibrahim berdoa. Salah satu doanya apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ini doa Pak. Ini doa kalau kita menempatkan anak di tempat yang tandus gersang tak bertuan, atau di tempat yang kita nggak kenal, ya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudaranya, nggak ada apanya. Ini doanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa kita. Jadi kalau kita menempatkan anak kita, kadang-kadang maaf ya, pesantren di mana, sekolah di mana, kuliah di mana, kerja di mana, ini doanya dari Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anak di tempat yang tak bertuan, di tempat yang tidak ada tanaman, maka Nabi Ibrahim di Jabal Bubes, ya, yang sekarang mungkin jadi istana raja itu, dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, aku sedang menempatkan, aku menempatkan istri anakku di tempat tandus gersang tak bertuan, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada makanan. Tapi apa yang dimintakan pertama Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, jadikan anak cucuku adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Padahal pertama dia ceritanya tentang apa? Tandus gersang tak bertuan. Tapi yang dimintakan pertama apa? Liyuqimus sholat. Bukan masalah tanamannya, tapi dirikan sholatnya dulu. Nah ini kita salah kadang. Saya tanya ketika bapak ibu di mana-mana, ya, bapak ibu di mana-mana, anak ditinggalin, ditelepon, yang ditanyakan pertama apa? Yang ditanyakan pertama apa biasanya? Udah makan belum? Padahal masalah makan di sini adalah doa ketiga Nabi Ibrahim. Urutan ketiganya di sini. Urutan pertamanya adalah liyuqimus shalah. Tanya dulu, udah sholat belum? Kalau kita tanyanya apa? Udah makan belum? Makan mah kalau dia lapar nyari sendiri sebetulnya. Kan begitu. Tapi Nabi Ibrahim doanya begitu. Rabbana liyuqimus shalah. Pertama minta anak ini mendirikan sholat. Karena masalah makan itu dijamin Allah sebetulnya. Tapi masalah ibadah enggak dijamin Allah. Kemudian apa yang kedua? Setelah liyuqimus shalah, apa doa yang keduanya? Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaih. Jadikan hati-hati manusia cenderung kepadanya, senang sama anak cucu. Apalah arti anaknya hebat, sukses, tapi masyarakat enggak senang sama dia. Tapi masyarakat benci sama dia. Apa? Bahagia enggak? Begitu bapaknya datang, di rumah ini mana? Semua cerita tentang dia, nauzubillahi min dzalik. Enggak senang. Tapi apa? Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaih. Jadikan hati-hati manusia cenderung sayangnya arsep kepada keturunan-keturunanku. Itu doanya. Ini doa kita juga begitu. Wahai Allah, walaupun anak saya jauh dari saya, nggak punya saudara di sana, nggak punya tetangga, punya, jadikan semua orang yang ada di sana itu cenderung senang sayang kepada anak saya. Jadi begitu. Baru yang terakhir apa? Warzuqhum minats thamarot. Baru berikan dia rizki.
Jadi yang ketiga itu, satu, liyuqimas shalah. Dua apa? Jadikan manusia senang kepadanya. Tiga, baru berikan dia rizki dari jenis buah-buahan la'allahum yaskurun, agar dia bersyukur. Nah itu doanya Pak. Ya, jadi doa Nabi Ibrahim ketika menempatkan itu. Jadi yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah risau dengan apa yang sudah dijaminkan Allah untuk aku. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu nggak pernah risau dengan apa yang dijaminkan Allah untuk dirinya. Nggak risau dengan rizki, nggak risau dengan kematian, semuanya dijamin Allah. Tapi kita kembali risau dengan apa yang sudah dijamin Allah, tapi nggak risau dengan apa yang belum dijamin. Kita nggak pernah merisaukan apakah saya matinya suhul khotimah atau husnul khotimah. Apakah saya matinya kira-kira termasuk yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir atau nggak bisa jawab. Apakah saya nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri. Apakah nanti saya ditempatkan di surga atau di neraka. Kalau mau merisaukan itu. Tapi kita kebanyakan kan risaunya tentang rezeki yang sudah dijamin Allah, tentang mati, tentang hidup kita, padahal sudah dijamin Allah. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah merisaukan sesuatu yang dijamin Allah. Kita kan risaunya dengan yang sudah dijamin Allah, tapi yang belum dijamin Allah nggak pernah jadi kerisauan. Kalau bahasa saya gitu, kita merasa tenang ketika ada di dalam pesawat yang terbang tinggi di udara, padahal nggak kenal pilotnya. Kita ngerasa tenang ketika berada di kapal yang berlayar di lautan lepas, padahal nggak kenal siapa nahkodanya. Kita merasa tenang ketika berada di dalam bis yang melaju cepat di tol, padahal tidak kenal siapa supirnya. Kita merasa tenang ketika di kereta yang melaju di atas rel, padahal nggak kenal siapa masinisnya. Tapi kita risau galau berada di atas bumi, padahal yang mengatur dan menggenggamnya adalah Allah. Ini nggak fair kita. Sama Allah kagak percaya, sama pilot, sama masinis, sama nakhoda, sama supir bis kita percaya. Anu ngedikut, nggak fair namanya. Ya, tapi kita di pesawat tenang, bahkan bisa tidur kadang-kadang. Padahal kita nggak tahu pilotnya siapa, bisa jadi mati nantinya, mati itunya. Di bis tenang aja, bisa tidur, padahal nggak tahu supirnya, nggak tahu jurangnya. Tapi kenapa di bumi Allah yang mengaturnya Allah, yang menggenggamnya Allah, kita kadang-kadang apa? Risau galau. Ini salah kita itu sama dengan kita bahasa kitanya nggak ini gitu ya. Sama supir percaya, sama pilot percaya, sama Allah nggak percaya kan begitu. Ini harusnya kan begitu. Makanya Nabi Ibrahim begitu, tidak pernah risau dengan apa yang dijaminkan Allah kepada. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa ma ta'asaitu wa ma taghadaitu illa ma'akum. Nabi Ibrahim kata beliau, aku tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali makanku selalu bersama dengan seorang tamu. Ya. Bahkan Imam Nawawi menambahkan Nabi Ibrahim itu sempat berjalan sampai 1 mil untuk mencari orang agar bisa menemani dia makan, mencari tamu agar menemani dia makan. Nah, jadi begitu. Jadi mentraktir makan itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang yang suka traktir makan, itu sunnah Nabi Ibrahim. Nah, jadi bulan Zulhijjah ini dipraktekkanlah sunnahnya Nabi Ibrahim, gitu ya. Lalu makan di rumah saya nih, masih ada nih daging kurban kita nyate, gitu. Kan Ustadz akhirnya nggak usah masak-masak nanti saya. Ya, minggu ini nanti di mana, hari ini di mana gitu kan. Nah, 1 bulan bisa irit lah nantinya gitu kan. Prof Yuli nanti undang Ustaz makan di sini gitu dengan keluarga, asik nggak usah masak kita hari ini gitu kan. Jadi sunnah Nabi Ibrahim salah satunya adalah memberi rahmat. Bahkan haji mabrur pun kan begitu Pak. Haji mabrur begitu. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan tentang kehebatan haji mabrur, dahsyatnya haji mabrur ya. Terus saya pernah nulis tentang dahsyatnya haji mabrur. Jadi haji mabrur itu kan bahkan bisa memberikan syafaat kepada 400 dari keluarganya. Ya. 400 dari keluarganya bisa memberikan syafaat, bayangkan. Nah,
Ketika saking hebatnya haji mabrur itu, sahabat sampai bertanya, wa mabirruhu ya Rasulullah, indikator mabrur itu apa ya Rasul? Yang konkret, yang nyata kira-kira. Karena ini kan abstrak. Saya ingin tahu indikator konkret mabrur itu apa ya Rasul? Kata sahabat, kemudian Rasul menjawab, timbul kalam wa aqimut ta'am, omongannya baik dan suka ngasih orang makan. Jadi haji mabrur itu ngasih orang makan. Itu salah satu. Jadi luar biasa di situ. Suka apa namanya? Omongannya baik dan selalu memberi orang makan. Jadi makanya para haji kudu rajin tak meredahar. Jangan pelit korek mereka hese gitu ya. Kalau ada haji mereka hese itu biasanya julukannya dua, haji-haji pelit gitu. Haji-haji korek. Kalau sudah julukannya haji-haji, kesananya pastinya buruk kadang-kadang gitu ya. Ya jadi begitu. Ya, jadi ini Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nah, makanya Allah perintahkan kita belajar kepada Ibrahim, belajar takwa, belajar sabar, ya belajar segala-galanya kepada Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh ya tentang perilaku Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menjadi kekasih Allah, untuk yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru julukan tentang Nabi Ibrahim. Tapi waktunya juga sudah masih apa? Oh masih 5 menit. 5 menit dipakai pertanyaan saja kalau gitu. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'il. Tobanya fi'il, fa'ilnya mustaqil. Fa'ilnya mustaqil. Itu tasrifnya untuk menjakat atau untuk wana. Kemudian yang kedua, isim mausul ma itu kan untuk benda mati. Kalau untuk orang hidup kan man ya. Kemudian yang ketiga, fankihu itu fil amal. Seperti halnya fasoli. Fa di situ kan asbabiyah. Jadi kalau mau fankihunya harus dipenuhi syarat-syarat sebelumnya kan gitu. Itu 3 pertanyaan Ustaz. Mantap pertanyaannya gitu ya. Nah, ini ngaji bahasa Arabnya udah nyambung kayaknya. Itulah saya senangnya kalau ngisi di Al-Falah itu kan. Nah. Ya. Pertama saya jawab tentang fankihunya ya, tentang fi'il amar. Ya, kalau dalam kaidah fikih itu adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari amar itu wajib. Tapi tidak semua amar itu adalah wajib. Tidak semua amar itu adalah maknanya wajib. Ada 14 makna amar dalam kajian usul fikih. Ada amar lil wujub, ada amar lil nadab, ada amar lil irsyad, ada amar lil tahzib dan seterusnya. Itu amar. Ada amar yang menunjukkan wajib ketika tidak ada korinah, ada amar menunjukkan sunnah, ada amar yang menunjukkan irsyad, pendidikan, ada amar yang menunjukkan tahjib, ancaman. Jadi kalau isma siktan, hiduplah sekehendakmu, tapi ingat kau akan mati. Kerjalah, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kau akan mendapatkan balasan. Itu adalah amarnya, amar ditahjib. Jadi perintah tapi berbentuk ancaman. Ya, ibarat orang tua ada anak izin, ya izin mau dugem, kata orang tuanya, jangan. Kalau mama tidak mengizinkan, aku kabur nih, bunuh diri. Ya udah, sana aja kau pergi. Tapi ingat, awas ya. Itu namanya perintah yang berbentuk ancaman. Nah, jadi kalau kita lihat tadi tidak ada fa, ya fa itu biasanya seperti itu jawab daripada sebelumnya. Ayat sebelumnya kan jelas, ya tentang anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itu mengandung tentang syariah, syarat. Nah, terus yang selanjutnya adalah tentang toba, ya fankihu ma toba lakum. Saya katakan ma ini kan mausul yang punya silah dan punya ain. Wajib itu. Karena nggak disebut dengan mausul kalau tidak ada silahnya, tidak ada penyambungnya. Maka nggak ada silah daripada kata ma kecuali toba.
dan dia adalah berlaku bagi baik itu laki-laki maupun perempuan. Kan begitu, mencakup itu. Sehingga ketika kata-kata ma toba, maka fa'il subjek daripada toba itu adalah mustaqil. Kalau yang namanya mustaqil, aidnya kemana? Ya kepada ma sebetulnya. Jadi ma perempuan, toba yang menyenangi si perempuan laku untuk kalian. Itu begitu Pak, susunannya harus begitu. Begitu satu. Nah, terkait dengan ma, betul mausul ini ada dua, ada lil akil, ada lil ghairil akil. Ada ma ini ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Kalau yang berakal itu pakai man, kalau tidak berakal pakai ma. Jadi kalau saya katakan itu mahada, apa ini? Hada kubun, ini adalah teko misalnya, atau gelas. Mahada, hada daftarun. Tapi nggak boleh kita misalkan bilang mahada atau madalika, itu apa? Culangung eta mana? Ya, ini apa nih? Gitu. Eta naon eta? Bukan eta naon. Eta saha gitu. Nah, itu kalau namanya mandil akil untuk yang berakal. Muncul pertanyaan, kenapa perempuan dalam ayat ini kok menggunakan kata ma, bukan menggunakan kata ma? Jangan lagi salah kesimpulannya, berarti perempuan tidak berakal yang mau dinikahin itu. Jangan, perempuan yang mau di 2 di 3 berarti perempuan tidak berakal. Bukan begitu. Artinya perempuan yang mau diduakan, ditigakan, diempatkan adalah perempuan yang sudah tidak menggunakan akal, tapi menggunakan iman dan takwa. Maka tong hese, jangan sibuk meminta izin kepada istri, tapi sibuk bagaimana mentakwakan istri. Kalau istri sudah takwa, nyodorkeun sorangan mereka. Sibuk gimana cara minta izin. Jangan sibuk minta izin. Sibuk gimana cara istri supaya apa? Supaya takwa. Kalau istri sudah takwa, dia nanti yang nyariin sendiri nanti. Tapi kalau mau mentakwakan istri berat. Sampai diizinkan dia takwa, kita mesti panggil malaikat maut heula nanti gitu ya. Nah, jadi begitu. Itu poinnya di situ. Jadi mak di situ memang lil ghair akil. Tapi itu poin yang kedua, dalam tinjauan psikologis, perempuan lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Jadi bukan berarti perempuan itu tidak berakal. Jadi satu, dia sudah tidak menggunakan akal. Karena kalau dia masih menggunakan akal, perempuan mana yang mau diduakan? Kan begitu. Kalau dia menggunakan akal, tidak mungkin satu hati ada 2 cinta. Kalau masih menggunakan apa? Akal. Tapi kalau dia sudah tidak menggunakan akal, lain itu bicaranya. Jadi tugas kita adalah mentakwakan istri, bukan bagaimana cari supaya istri ngizinin. Itu sederhana gitu ya. Takwakan istri dulu, jangan sibuk nyari izin dulu. Ribut dulu nantinya kita kalau sibuk nyari izin dulu. Demikian barangkali ya. Mudah-mudahan terjawab. Sudah masuk Suruh. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kepada kita sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.